Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada Jumat kali ini kita patut senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita masih masih diberikan kesempatan sehingga kita masih istiqamah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita pada hari Jumat ini yang telah kemarin-kamarin istiqamah membaca suratul Kahfi. Kalau memang tidak bisa membaca mulai dari ayat 1 sampai terakhir, minimal dia baca ayat 1 atau sampai 10. Tapi lebih baik lagi kalau dia hafal ayat 1 sampai 10 itu. Apa faedahnya? Faedahnya adalah siapa di antara kita yang menghafal suratul Kahfi 10, maka insya Allah akan menjauhlah dia dari godaan Dajjal insya Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba. Semoga senantiasanya kita membiasakan membaca itu, insya Allah bisa mendarah daging dalam jiwa dan raga kita insya Allah. Salawat dan salam di napaja si mata ipakya pawilila na patong ang yati insyaallah si mata mak dampi-rampi mapangulo at barakakan na as-salawakang ilaw rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena dengan adanya istiqomahnya kita senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wat dingimatu nantinya kita dapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum manusia diciptakan, terlebih dahulu Allah berbincang-bincang, bermusyawarah dengan malaikat. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu ayat 30 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada waktu itu Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, saya kepengen rasanya menciptakan khalifah di muka bumi ini. Melo kak set dipancaji khalifah kulibuk na tanah. Maka ragulah malaikat itu, dia menjawab pertanyaan itu dengan ungkapan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha.
Ya Allah, kenapa lagi mau menciptakan manusia? Apakah kurang ibadah kami? Apakah kurang zikir kami? Apakah kurang sujudnya kami sehingga mau menciptakan manusia? Wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apabila nanti mereka telah diciptakan, maka mereka lah saling menghina, menumpahkan darah, saling meremehkan. Alena matotu matu si panda-panda ngenteng, alena matotu saling meremehkan, alena matotu matu si jareng. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa yang kamu belum ketahui malaikat, saya telah ketahui. Makanya hadirin yang saya hormati, jauh sebelum kita diciptakan, bata memang di malaikat. Bata malaikat ini. Kenapa bisa bata begitu? Karena jangankan nanti kalau dia diciptakan, jangan sampai mereka saling menumpahkan darah antara satu dengan yang lainnya. Ya kamar si pandang-pandang intimi, saling maremeh kami, nigi-nigi kami nesu, gitu nih hargai. Ya kumafat di denang kani jeling. Mohon maaf. Saling meremehkan, saling menumpahkan darah. Mega na kejadian, banyak suatu kejadian. Bapak tidak kenal anak, anak tidak kenal bapak. Itulah dunia. Maka siapa di antara kita yang rajin bermajelis, rajin beribadah, rajin menyembah kepada Allah, ternyata malaikat salah sangka. Ya Allah, ampunilah kami. Dulu kami salah sangka, mengira manusia tidak bersujud, mengira manusia hanya saling menumpahkan darah. Ternyata tidak ya Allah. Ternyata mereka rajin beribadah, Masya Allah. Ternyata mereka sifakalabi. Ternyata mereka saling memuliakan. Ternyata sangkaan malaikat itu telah kita perbaiki dengan cara memperbaiki niat, memperbaiki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa itu. Narik kuang ka onrong ada pudapungang na tumak bicara majelis ilmu. Luar biasa itu kalau ada perkumpulan lalu isi dari perkumpulan kita itu kebaikan. Malaikat justru bangga dengan kita, senang dengan kita. Kenapa? Karena mereka menyangka kita dulu akan bertumpah darah, tapi ternyata kita hadir untuk menyebar kebaikan di mana-mana. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang bertanya, apa yang dekat, apa yang berat, apa yang ringan, apa yang jauh, apa yang tajam. Itu yang sering manusia tanyakan. Ternyata yang paling berat itu adalah kebaikan. Coba marjila dat pigo itu decengi pak mata anak isading. Magi na mata anak ang kami manas atau panritero. Maka da yekko deceng mega bali. Yekko ja mega pabaling. Oh ba? Yekko dece mega bali, yekko ja mega pabaling. Artinya kalau kebaikan yang kita lakukan banyak sekali yang mencegah. Jangan. Tapi kalau keburukan banyak yang membantu. Ayo. Apa botino nasa sapo takalam apa capu tono. Anak kasiaga nasa anak terakhir nasa apa capu no. Takalamu to apa capu terakhir to ni anakmu. Sehingga apa yang terjadi? Menggelontorkan dana ke sana kemari. Tatala indrangnya boleh vega. Tegi ni rumah pengasiw. Yang kan itana jinda indra napang kekulari. Bayangkan. Jadi terkadang bapak seperti itu. Jadi yang namanya kebaikan itu banyak cobaan. Istri saja bisa menjadi penghalang kalau kebaikan. Apalagi orang lain. Suami saja bisa jadi penghalang. Apalagi orang lain kalau kebaikan. Maka kebaikan yang kita lakukan bukan untuk manusia. Tapi untuk semata-mata dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang paling berat? Yang paling berat adalah melakukan kebaikan. Itu berat sekali itu. Makanya istiqamah. Ikon umadecing ijaman. Secakitaw itaromoteh chow motutukup aja. Kalau kebaikan yang kita lakukan selalu cerita kita. Karena terus terang pak. Sekarang tahu cerita mana dia kagak. Ikut mah cerita pak masih pun. Selalu mencari salah kita. Selalu mencari kekurangan kita. Padahal tujuan kita melaksanakan kebaikan. Untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Subhanallah. Maka sucikan hati ini. Yang paling berat adalah memang melaksanakan kebaikan. Maka lawan itu. Pikul itu. Supaya surga ke depannya akan kita dapatkan insya Allah. Yang kedua apa yang paling tajam? Apa yang paling tajam? Mereka mengatakan yang paling tajam adalah pedang yang paling tajam. Pisau yang paling tajam. Bukan itu. Ternyata yang paling tajam adalah lidahnya manusia. Itu timut-timut tatu liwat tarot. Angkat uji itu komandan naik bayi di ketarut di mana. Itu tajam sekali. Makanya jaga ketika mengucap.
pelihara ketika mengucap. Kenapa? Karena jangan sampai hati saudaramu rusak gara-gara ucapanmu. Ingat, siapa yang merusak hati saudaranya, bagaikan dia merusak 10 Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 1 Ka'bah saja mau dirusak, bagaimana murkanya Allah kepada Abraha yang membakar beserta pasukannya. Begitu murkanya Allah kepada Raja Abraha beserta pasukannya. Kenapa? Karena dia mau menghancurkan Ka'bah. Maka sebuah inovasi yang diberikan. Nigi solanya tina sila surana si di mo bangati musolangi. Ingarangi papada tu 10 Ka'bah musolangi. Siapa yang merusak hati seseorang, satu saja hati kamu rusak, bagaikan kamu hancurkan 10 Ka'bah. Bayangkan si di mo bawang, apalagi si di dusung, agak memang kejadian. Agak mau hancur kamu saja si di na dusung hati musolangi. Apalagi si di kabupaten. Nah ini penting jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling tajam apakah itu? Bibirnya manusia, lidahnya manusia. Maka asah bibir ini, asah lidah ini, mudah mengucapkan kalimat zikir kepada Allah. Astagfirullah, 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 alhamdulillah, 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 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan adanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu, insya Allah kita tidak akan mudah menjelek-jelekkan orang lain. Yang ketiga, apa yang paling ringan? Yang paling ringan itu adalah dosa. Oh liwat ama Pak Teko may dosa tuh liwat ringan. Coba, gampang sekali kalau orang mau berbuat dosa. Makanya ringan betul dosa itu. Ringan sekali dosa itu. Tapi kebaikan tadi berat. Tapi dosa ringan sekali dilakukan. Mitata dosa, mingkalingata dosa, jokana jadi dosa. Pokoknya semua dosa. Tapi apa alternatif yang paling baik adalah siapa di antara kita yang berniat melakukan kebaikan, belum dia lakukan, sudah dicatat amalnya oleh Allah. Sudah dicatat pahalanya oleh Allah. Makanya deceng api kiriki. Kode olo ka pako itawe. Meskipun belum kesampaian itu, Allah sudah catat kebaikanmu. Tapi dosa, maniaki mak dosa. Kode olo ka mapakoi. Ye pernah catat dosa kalau pernah kita lakukan itu. Nah, makanya itu perbaiki Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, tentu kita merasa bahwa mau bahagia dunia akhirat. Caranya mau bahagia dunia akhirat adalah dekatkanlah diri niga mapune anya mengengi. Yeko idi menilo sapa hakikin anya mangi dia tulai Pak. Dia tulai sapa hakikin idi jamangi rupa tahu. Tapi isapa ifole fege ancajingan na sangi nyama. Dari mana pada dasarnya hakikatnya keindahan. Keindahan itu berasal dari Sang Pencipta. Maka dekatnya Allah, Allah pasti tahu apa yang kita harapkan. Allah pasti tahu apa yang kita inginkan. Ini rodendri ayat ubacaan kiroh. Ada ayat yang kedua tadi saya bacakan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu manusia berada dalam kerugian. Jadi ada 3 waktu. Angkaya sewaktu mapuran laloe, ada waktu sekarang, dan ada waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu, itulah masa lalu kita. Maka ajarkan dirimu sebagaimana masa lalu yang pernah kamu alami. Jadi aja nih itu masa lalu na tahu. Bisa jadi orang dulu itu preman. Bisa jadi orang dulu itu pokoknya macigau, mabetta. Tapi alhamdulillah hari ini dia sadar, hari ini dia khila, dia insaf. Alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah. Jadi masa lalumu adalah pembelajaran untukmu. Coba. Bisa jadi tuh piolo malah biki. Dulu orang tahu kita andala janggote, hebat janggote, sekalinya sekarang masih nyawe mite. Nah ini maka tidak boleh dinilai seseorang itu hanya sekilas. Tapi ayo kita melihat 3 aspek ini. Ada istilah masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa yang akan datang. Yakinkan apa yang kita lakukan hari ini akan kita petik di masa yang akan datang. Itu penting. Jadi narik kumapigoki makukewe, decetogi jama, jatogi ijama, akan kita petik di masa yang akan datang. Dan itu hal yang paling lumrah yang harus kita ketahui. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Jadi manusia rugi tapi dia tidak mengetahui dirinya. Magina rogi nasabak nisan yang numajana jama mopi. Ada orang begitu Pak, napahan ni maka dia lagagana tahu inang kami toto na poji malagagana tahu. Ada orang begitu. Napahannya numajak kenapa mesti dikerjakan? Nah inilah yang membuat kita rugi. Ia na parogi kihe melakukan hal yang tidak semestinya. Kenapa mesti kita lakukan? Nah alangkah kanjakna nareko si masing-masing. Alangkah baiknya kalau kita saling mencari rezeki masing-masing. Yakinkan bahwa yang dinamakan rezeki jangankan diambil orang, tertukar saja rezeki tidak mungkin.
Coba, ini penting harus kita pahami. Maka manusia berada dalam kerugian. Ternyata kata ulama, yang terkadang membuat manusia rugi karena melakukan hal yang tidak semestinya dia lakukan. Anu misa ni majana jama mopi, anu masalah na pigo mopi, sehingga itu merugikan dirinya sendiri. Nah, tapi apa ayat selanjutnya? Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, dan orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan di mana-mana. Wa tawasaw bis sabar, orang yang senantiasa mengingatkan orang dengan kesabaran. Mereka lah yang tidak rugi, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin inilah sedikit hikmah atau khutbah Jumat pada kesempatan ini. Kita belum bahas apa itu orang beriman, wa amilus solihat. Bagaimana sih orang menyebar kebaikan, bagaimana sih kesabaran itu, insyaallah. Kalau kita hadir nanti malam, kita akan di hikmah Isra Mi'raj, insyaallah. Ya jangan tu malam pilada kau ketobah karena kita masih banyak aktivitas masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, insyaallah. Pada dasarnya ayo kita menasihati diri kita masing-masing, pengajar realita, ya, sadari diri kita hidup di dunia tidak lama, ya. Maku kewe di sana tahu di nak kada malasa, tahu di nak kada maga, tahu kematian ketika mau datang tanpa pamit sampai kapanpun. Dia nak permisi kada elo kajolo male nyawamu siap-siap, no, tidak ada istilah itu. Makanya sekarang ayo biasakan diri kebaikan, ayo biasakan diri ibadah. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, semogalah akhirnya hidup kita nanti Allah juga menilai ibadah apa yang kita. Inilah yang sempat saya sampaikan sebagai khutbah Jumat pada kesempatan ini. Adam pengengi anak tak anrit tak sila surat tak rigo engkano nangi mak berikada, siapa tahu ada yang tidak bermanfaat, tidak ada niat yang menyinggung yang tidak bermanfaat, tapi apa yang saya sampaikan itu murni damai kebaikan kita semua. Untuk ada cingang ngali tak mato, untuk Allah kalau diserukan oleh Allah untuk kita mengamalkan apa yang dianjurkan Nabi kepada kita, insyaallah manya-manya gitu. Manya-manya coba lakukan apa perintah Allah. Masam pajang, menyamang kita sedih kufur ki masam pajang, menyamang masih dekah, menyamang kita sedih kufur ki masih dekah, menyamang. Nah iri sampai kalau mipapanya menyamang, tuh. Agi sapa pak, lo kisapa nyaman namanya nyaman itu sedih sapa nyamang. Caranya bagaimana? Lakukan hal yang bisa bermanfaat, hasilnya pun akan bermanfaat. Kan seperti itu. Nah, jadi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan, mohon maaf atas segala kesalahan. Tidak ada niat menyinggung sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi apa yang saya sampaikan demi kebaikan kita semua. Insyaallah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.